Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana nih kabarnya nih kawan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tambah subur ya badan. Wah iya dong. Akhir taruh Dikasih. tinggi ya ini. Sama kayak gini-gini aja kan. Coba tolong kenalin dulu. Siapa namanya? Nama saya Abdullah Fauzan, biasa dipanggil Nengok. Nengok juga nggak gitu juga ya. Oke, perkenalkan nama saya Iwanul Hakim, teman dari mereka berdua. Sekarang kita mau membahas tentang apa nih? Kira-kira Apa ya? Yang sedang hangat. Sedang hangat. tentang kayak akhlak anak-anak di zaman sekarang nih. Semenjak pandemi ini aneh nih suka banyak nih anak-anak yang suka melawan guru, orang tua dibentak, orang tua disuruh ngerjain tugas. Masya Allah, akhlaknya udah jelek banget zaman sekarang. Gimana pendapat antum berdua gitu? Menurut saya akhlak anak zaman sekarang ya kayak gini. Menurut saya akhlak-akhlak zaman sekarang udah tidak bagus anak-anaknya. Tapi Anda ngerasain nggak? Wah, sangat Pak. Anda sekolah tidak? Sekolah. Anda punya adik ya? Saya punya adik Pak. Punya adik. Gimana pendapat Anda tentang adik-adik yang sekarang? Apakah mengikuti pergaulan anak-anak yang bandel atau yang lain? Mengikuti pergaulan yang bandel Pak. Masya Allah. Masya Allah. Kenapa Anda sebagai kakak tidak mengarahkan? Saya sudah arahkan Pak. Terus? Saya tidak mau menurut. Gimana? Enak juga apa itu? Santai. Karungin aja, Oh, iya, dua karungin. kali. Iya, bener. Jangan. Ya kan, kalau menurut Anda Nah, kenapa akhlak anak muda zaman sekarang pada dengan tek buruk, jelek, mungkin yang pertama ya, kurang perhatian dari kedua orang tua. itu bisa masuk itu. Jadi dia nggak ada kayak evaluasi lah, tiap harinya gitu. Nah, kamu Nggak ada. udah ngaji belum, udah belajar belum. Yang kedua bisa faktor lingkungan, teman sekitarnya, teman sekolah, teman main. Iya benar. Nah itu Sering terjadi. bisa memicu akhlak yang buruk, yang akhirnya nanti yang tidak bisa mengeluarkan perilaku yang baik kepada orang tua, kepada teman, kepada yang lain. Kalau menurut saya itu kan yang pertama dari apa namanya faktor orang tua, Iya. yang kedua Tapi Hakim punya saudara atau ponakan adik yang kecil yang masih sekolah. Bagaimana perilaku mereka? Sepemantauan dari saudara Hakim. sejauh ini sih alhamdulillah baik-baik aja. Tapi Baik, ya? ada salah satu lah. Ya, Ada aja ya. ada aja pasti di Ada setiap yang orang. istilahnya mereka itu terbawa. Terbawa. Itu. Terbawa akan pergaulan temannya yang bandel gitu, yang akhlaknya kurang baik. Terpuji orang baik. Tapi gimana cara saudara Hakim menyelesaikan satu anak ponakan atau adik saudara Hakim ini agar mereka itu tidak terlalu jauh mendalami keburukan tersebut? Jika polos jauh ke bawah lah. Ah, Pertama, yang pastinya anak muda itu nggak mau ditekan atau iya benar. dibentak. Biasanya umumnya kalau andai kata mereka dikekang, dibentak, dan dipaksa gitu biasanya. Malah makin melawan. lawan kayak aja. Jadi ini korban atau pelaku ya? Astagfirullah. Ya, jadi solusi yang pertama kalau menurut saya kasih tahu dia pelan-pelan dulu, terus kasih tahu nih kalau misalkan teman mainnya ini buruk, kurang-kurang ini main sama dia, jangan langsung nggak boleh main sama dia, wah itu malah bisa nginep malah Iya, iya benar. Kabur dia. Saking nggak betahnya di rumah dibentak-bentak dulu, ya kan? Disuruh ini, suruh itu, dipaksa ini, dipaksa itu. Akhirnya dimikir, wah capek tinggal di rumah. Ngerasa rumah temannya juga agak bebas, ya betah dia. Bisa jadi nah, makanya yang pertama itu nasihatin pelan-pelan, kurang-kurangin dan kemudian biar nggak terbawa ya, kan bisa jadi temen itu yang paling kuat lah membentuk karakter anak itu teman Iya. itu. Biasanya awal karena pergaulan teman. Kadang orang tua sendiri kan hanya memantau di rumah Iya, untuk kayak pergaulan mereka seharian
dengan teman-temannya, orang tua sulit untuk teman-teman. Maka dari itu kita sebagai orang tua pilih dan Pilih. ya kan, istilahnya kita punya anak, pantau anaknya berteman dengan siapa. Benar ya? Nah, yang kedua itu Kak, yang kedua ini masalah pemberian Tuhan atau enggak ngaji lah istilahnya. Iya benar. Itu tuh yang penting tuh. Karena setiap akhlak yang baik itu terbentuk daripada pendidikan agama. Iya sama. Umumnya. Karena akhlak yang baik itu terbentuk dari Rasul. Dan Rasul itu mengajarkan di dalam syariat saja. Nah, tapi zaman sekarang ini banyak ya anak-anak yang istilahnya mereka itu semangat sekolah, tapi untuk mengaji. Oh kita punya topik lagi nih. Enggak, tetap sama tentang akhlak yang akhlak. Tapi malah meningkat ke duniawi. Nah, ini karena mereka udah fokus dunia, lalu lupa akan akhiratnya, sehingga timbul karakter yang buruk, Akhlak yang kurang baik kan. karena tidak terdidiknya mereka dari segi agama. Penting lah itu. Makanya itu dia kalau misalkan kita punya adik apa yang di bawah kita, usahakan kita nasihatin nanti ya ada ustadz di sini yang tentunya ustadz itu ya kita pandang sangat lah atau mumpuni dalam bidangnya Ya betul. Semuanya tuh mampu mendidik dari segi gaya apa namanya juga perangai sifat. Jadi, kalau saudara Fauzan ini kan itu dari segi adiknya langsung, ya kan? Kalau ini kan ya bukan adik, saudara atau ponakannya yang masih sekolah. Nah ini kan saudara Fauzan ini punya adik, nah yang saudara Fauzan ini tahu dia itu sedikit sudah terjun kepada akhlak yang kurang baik. Bagaimana cara saudara Fauzan sebagai kakak menyelesaikannya? Saya sebagai kakak, saya mau ini menasehatinya. nasihati yang pertama. Iya, itu penting. Kedua, untuk menasihati kita, untuk menasihati cara saudara Fauzan apa hanya ucapan atau kita contohkan dengan perilaku? Saya dari segi ucapan dan perbuatan. Di combo. Iya. Namanya kombinasi. Terus untuk hal yang kedua itu kan hal yang pertama dengan Rasul. Betul kata secara hakim tuh harus akhiratnya juga harus ini Agamanya. Apakah saudara Fauzan ini tiap hari itu mendidik adiknya tentang sholat, Membantu. mengajarkan sholat, baca Qur'annya, apakah itu diterapkan? Nggak benar. benar. Dari saudara Fauzan ini, coba saya tidak meyakinkan, saya sangat tidak meyakinkan ini dari Saya wajah. Tapi saya yakin bahwa saudara Fauzan ini seorang kakak yang bertanggung jawab terhadap adik. Amin. Amin. Ya kalau kita berbicara akhlak kan ya, kita juga nggak bisa langsung merubah orang itu, nggak bisa langsung merubah anak itu. Iya benar. Dengan cara Karena yang bisa merubah hanya Allah. Betul. Karena Allah itu mungkin dibalik zat yang maha membolak-balikan hati. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya tanpa izin daripada Allah. Dapat ini aneh dapat dari antum. Oh, berarti Ingat gak? solusi yang ketiga doa kan? Doa. Biar Karena kita bertawakal lalu meminta kepada Allah. karena yang dapat membolak-balikan hati hanya Allah. Oh iya. Ini nih, ini udah terpampang nih hasil daripada didikan orang tuanya dari segi agama kepala. Insya Allah. Ada demen yang kayak gini. Ini juga dapat banyak ilmu dari beliau. Ada dari beliau. Itu berarti saling mensanadkan. Masya Allah. Dia tahu sih sanad dari mana. Itu masalahnya. Lain-lainnya nih, ada juga nih. Ya. Apa itu? Yang mana tuh kadang nih kita ini satu angkatan
itu. Ada yang beda umur, tapi ada yang istilahnya mentang-mentang satu angkatan dia merasa dirinya itu seumuran. Iya. Bagaimana tuh kita menyikapinya kira-kira untuk menurut saudara Hakim maupun saudara Fauzan? Kan ada nih dalam satu kelas, nggak semua umurnya sama kan? Iya betul. Ada yang lebih tua, Khususnya di kampus ada yang ya? lebih muda, khusus di kampus apalagi kan? Karena mereka itu memandang kita seangkatan satu kelas, nah, mereka itu tidak memandang akan umurnya, tapi memandang kelas. Bagaimana tuh sikap kita mentolerir orang-orang yang seperti demikian? Bila mana dia tuh nggak menjalankan adabnya kepada yang lebih tua, atau yang lebih tua tidak menyayangi yang lebih mudanya, walaupun dia satu kelas. Gimana tuh? Panggil, Fauzan, padahal lebih tua 5 tahun dari situ. 10 tahun malah. Oh, masya Allah, emang sih kelihatan kan? Jadi Saya kita cuma ini apa? Habis Menghormati sama yang orang caranya. yang Untuk lebih tua. saudara Fauzan caranya bagaimana? Kan misalkan saudara Fauzan nih punya seangkatan nih satu kelas sama saudara Hasim. Beda berapa umur? 11 kalau misalnya. Masya Allah, ya kan? Nah, 11 lebih tahun. lebih tua siapa nih? Jangan ditanya lah. Oh iya, udah terlihat dari wajahnya yang mempesona. Aduh. Ya, jadi di suatu kelas kan belum tentu sama umurnya ya. Iya, iya. Yang 19 semua, ada yang 25, ada yang 24. Nah, sedangkan di situ masih 20. Gimana Kak? Gimana nih Nah, menurut itu Koja? maksudnya. Terus yang lebih muda, apa menghormati yang lebih tua. Nah, dengan Apa? Anda ini jangan terlalu memaksakan banyak memikirkan umat. Umat udah masing-masing mereka. Mereka punya pimpinan masing-masing. Nafsi-nafsi. Tidak usah dipikirkan oleh Anda. Anda ini, Masya Allah, mentang-mentang Manggil apa namanya? guru besar. Besar. Iya, terlihat besar. Terlihat besar. Insya Allah. Wibawanya pun besar. Seperti memanggilnya jangan terlalu memperkentas gitu ya. Atau kayak dengan panggilan-panggilan yang tidak pantas. Iya, tidak pantas. Kalau untuk kayak panggilan pergaulan gitu, kayak "Woi sob", ya, Sob. kan, "Woi bro", Bro. Nah, atau gimana? Saudara Fauzan misalkan ya, orang yang bernama Fauzan itu biasa dipanggilnya Ojang. Nah, ya kan, ada satu kelas teman-teman satu kelas itu umurnya lebih muda dari saudara Fauzan. Pas ketemu saudara Fauzan manggil, "Woi Ojang, baik gimana kabar?" Gitu. Bagaimana pendapat Anda sebagai teman satu kelas yang beda umur? Saya itu Di bawah biasa atau di bawah emosi tapi di bawah bawa sabar? biasa aja. Di bawah sabar, di bawah biasa. Nah, Masya Allah. Berarti ini tipe-tipe orang yang sangat sabar. Kalau dikata-katain enak. Ya jadi juga ya. Iya. Menurut Anda gini Kak, Iya. tergantung orangnya aja sih. Oh, Misalkan ini kayak menurut Ojan saudara tadi. Hakim nih. Tadi Ojan nggak masalah kalau dipanggil Ojan, tapi kan jaga perilaku. Iya. Gitu. Maksudnya gitu kan. Iya, ada tersisa. Tapi Tapi manggil jam-jam. Tapi jangan sampai sikap tuh yang di bawah ente jangan kurang ajar. Kurang ajar maksudnya. iya, betul. Kita harus memberikan kayak tampilan karakter kita di hadapannya, tapi untuk dia sadar diri bahwa dia harus menghormati kita walaupun kita seangkatan. Nah, tapi kita juga pun jangan sampai kita menunjukkan diri kita dengan hal yang dapat diremehkan oleh. Iya, Gitu, benar. bahasanya begitu ya. Setuju. Nah, untuk menurut saudara Hakim bagaimana? Kalau ini kan tadi untuk koreksi dari saudara Pun. Nah, untuk saudara Hakim sendiri pendapat saudara Hakim tentang anak yang demikian bagaimana? Dan kurang ajar ya di kelas itu. Istilahnya beda nih, dia satu angkatan tapi beda umur. Ketemu, wah main jeplak aja. Iya, mentang-mentang nih mungkin ada kakak senior manggil dia pakai sebutan Iya. panggilan temen gitu, ya kan? Gue apa ya? Gue Dut. Nah, misalkan gitu. Kan ada tuh yang itu yang pada Iya, gede panggilnya gendut. Ada yang gitu. Kalau menurut pribadi Anda kan ya, tergantung kedekatan mereka berdua. Nah, tergantung kedekatan. Bisa. Kalau mereka ini tidak masalah ya, tidak Tidak mempermasalahkan. mempermasalahkan panggilan, Iya. tapi sepatutnya kita yang di bawah
ketika kita bertemu dengan yang lebih tua dari kita, sepatutnya kita juga harus sadar diri. Jangan semena-mena ketika bertemu orang yang di atas kita. Kita harus tetap menjaga adab, bicara yang baik-baik, jangan sampai lu atau ngomong-ngomong yang gak beres lah. Ya terutama sih itu, adab kita harus terpuji lah, jangan sampai suul adab kurang bagus sama yang di atas kita. Karena kan itu berefek juga, nanti takutnya yang di atas kita mikirnya, wah di bawah gue aja lo belaga lo, sikap lo apa namanya, iya dalam itu gitu. Makanya saudara Fauzan ini mendalami sekali ya apa yang telah terjadi di kehidupan. Jadi mungkin kesimpulan kali ini kita dapat simpulkan bahwa tidak selamanya itu seseorang yang dagingnya baik akan selalu baik, gitu ya. Bisa jadi karena pergaulan dari lingkungan, pergaulan teman, masyarakat, semua orang bisa berubah. Setelah tadi keadaan tadi lagi ya lebih buruk jadi. Mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi hal yang demikian. Kita ataupun saudara, kawan maupun keluarga kita yang ada di lingkungan kita. Mudah-mudahan kita pun dapat membimbing mereka menjadi orang yang baik. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk saudara Fauzan, untuk saudara Hakim. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, insya Allah. Jadi dipertemukan oleh Allah di umur yang panjang di kemudian hari dalam taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Amin. Sampai di sini saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.